Jurnal ini sederhana, tapi dampaknya besar pada saat membuat laporan keuangan. Halo guys, welcome back di channel Facultive. Video kali ini akan membahas mengenai tahapan terakhir dalam siklus akuntansi, yaitu jurnal penutupan, atau yang sering disebut dengan closing entries. Nah, untuk apa sih ada jurnal penutup? Jurnal penutup tidak serumit jurnal penyesuaian. Bentuknya lebih baku dan sederhana. Tapi hebatnya, tanpa jurnal ini, laporan keuangan kalian tidak akan pernah bisa selesai dibuat guys. Untuk bisa memahami kegunaan jurnal penutup, kalian harus bisa mengerti perbedaan laporan keuangan yang akan kalian buat, terutama perbedaan income statement dan balance sheet. Income statement dibuat untuk menginformasikan kinerja keuangan dalam satu rentang periode tertentu. Kata kuncinya di sini adalah rentang waktu. Ini perlu kalian ingat guys. Jadi, pada saat mengukur kinerja keuangan melalui income statement, pasti harus ditentukan kinerja ini dimulai dari kapan hingga kapan. Kalau pada gambar ini misalnya, ketika kita ingin mengukur kinerja keuangan di tahun 2019, maka data yang diambil adalah dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019. Dan kalau kita ingin membandingkan dengan periode lain, maka harus dibandingkan dengan data yang diambil dari suatu rentang waktu juga. Misalnya, kalau ingin membandingkan data kinerja keuangan 2019 dan 2020, maka kalau untuk tahun 2019 datanya diambil dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Untuk tahun 2020-nya, datanya diambil dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Inilah karakteristik dari income statement. Nah, sekarang bagaimana dengan balance sheet? Kalau income statement menginformasikan kinerja keuangan di suatu rentang waktu, balance sheet ini menginformasikan posisi keuangan di satu titik tertentu. Kata kuncinya di sini adalah titik tertentu. Jadi, kalau di gambar ini, balance sheet hanya menggambarkan posisi keuangan di satu titik saja. Misalnya, di tanggal 31 Desember 2019, atau di tanggal 30 Juni 2019, atau di tanggal 1 Maret 2020, tanggal 31 Desember 2020, dan sebagainya. Jadi, angka-angka di balance sheet ini merupakan nilai saldo yang setiap saat bisa berubah ketika ada mutasi transaksi guys. Nah, sekarang dampaknya apa? Dampak dari karakteristik laporan keuangan ini, income statement nilainya harus diriset atau dinolkan sebelum membuat income statement periode berikutnya. Jadi, kalau misalnya kita sudah membuat income statement untuk tahun 2019, sebelum kita membuat income statement 2020, kita harus nolkan dulu angka-angkanya. Dan mulai dari awal lagi. Angkanya tidak boleh nyambung dari 2019 ke 2020. Berbeda dengan balance sheet. Balance sheet angkanya pasti berkesinambungan dari waktu ke waktu. Saldonya berubah-ubah mengikuti transaksi yang terjadi. Kita hanya perlu tentukan per kapan kita mau laporkan saldo balance sheet ini. Misalnya, jika di tanggal 31 Desember 2019 sudah tidak ada transaksi lagi, maka saldo akhir di tanggal 31 Desember 2019 merupakan saldo awal di 1 Januari 2020. Di tanggal 31 Desember 2020 juga sama. Jika tidak ada transaksi lagi, saldo akhir 31 Desember 2020 merupakan saldo awal di tanggal 1 Januari 2021, dan seterusnya. Nah, bagaimana mempersiapkan ini secara teknis? Caranya dengan melakukan jurnal penutupan atau closing entries guys. Buat bikin jurnal penutup ini, pertama-tama kita perlu tahu guys, akun apa saja yang perlu ditutup. Basically, sudah saya singgung tadi. Semua akun yang ada di income statement perlu kita tutup, supaya nilainya reset mulai dari nol lagi. Nah, gimana cara membuat nilainya jadi nol? Gampang guys, tinggal bikin jurnal dibalik aja. Untuk lebih jelasnya kenapa jurnal harus dibalik, nggak dihapus aja, bisa dilihat di video ini guys. Secara umum, komponen di income statement ada pendapatan dan biaya-biaya. Untuk membuat nilainya jadi nol, tinggal dibalik. Revenue tinggal didebit dan biaya-biaya tinggal dikreditkan aja guys. Nah, selisih dari pendapatan dan biaya pasti merupakan saldo keuntungan atau kerugian. Dan yang namanya keuntungan atau kerugian, ini mempengaruhi kekayaan pemegang saham di perusahaan guys. Jadi, bisa kita pindahkan ke kategori equity di balance sheet. Gimana teknis cara mindahinnya? Gampang guys, kita buat aja akun sementara.
Sebut aja akun ini namanya ringkasan keuntungan. Kalian boleh kasih nama suka-suka kalian. Yang penting begitu lihat nanti, ngerti aja. Kalau kalian mau pakai istilah yang lebih baku dan keren, ada istilah yang lazim dipakai, namanya income summary. Selisih nilai income summary ini pasti merupakan saldo keuntungan atau kerugian guys. Tinggal kita pindahin aja ke neraca. Di neraca, biasanya nilai profit ditabung, sampai nanti diputuskan untuk dibagikan ke pemegang saham berupa dividen. Nah, selama ditabung, ada akun yang menampung ini di neraca, namanya retained earning, atau diterjemahkan sebagai laba ditahan. Kita tinggal masukkan saldo income summary ini ke retained earning. Teknis jurnalnya kayak gini guys. Kalau posisinya untung, retained earning dikredit. Kalau posisinya rugi, retained earning didebit. Dan karena income summary merupakan akun sementara, kita harus nolkan juga nilainya setiap penutupan. Nah, kalau kalian masih bingung kenapa yang ini didebit, yang itu harus dikredit, nonton dulu video ini guys, biar ngerti apa itu debit kredit. Selanjutnya, kalau profit yang nggak mau ditabung, tapi diambil sama pemegang saham gimana? Gampang, kurangin aja nilai retained earning-nya karena udah jadi dividen. Dividen ini istilah baku untuk pengambilan uang dari perusahaan untuk masuk ke kantong pemegang saham. Karena bayar dividen menggunakan kas perusahaan, teknis jurnalnya secara sederhana bisa kayak gini guys. Retained earning didebit dan cash dikredit aja guys. Nah, sekarang biar kalian tambah ngerti, saya coba kasih contoh ya. Selama tahun 2019, sebuah perusahaan mencatat total revenue yang didapat ada 100 juta. Seluruh biaya selama 2019 di perusahaan ini jika ditotalkan sebesar 60 juta. Maka, selama tahun 2019, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 40 juta. Dari keuntungan sebesar 40 juta ini, rencananya akan dibagikan ke pemegang saham sebesar 10 juta. Nah, sekarang kita coba buat jurnal penutupnya guys. Langkah pertama, dibalik aja dulu semua pendapatan dan biayanya. Revenue didebit sebesar 100 juta. Semua expense dikredit dengan total 60 juta. Lalu, kita buat akun sementara, yaitu income summary untuk revenue sebesar 100 juta dan untuk expense sebesar 60 juta. Jika diselisihkan, income summary ini menggambarkan profit perusahaan sebesar 40 juta. Nilai profit ini lalu kita pindahkan ke retained earnings dengan cara menjurnal income summary di debit 40 juta dan retained earnings dikredit 40 juta. Terakhir, karena ada pembayaran dividen melalui kas, kita jurnal retained earnings di debit 10 juta dan kas berkurang sehingga dikredit 10 juta. Nah, sampai di sini mungkin kalian ada yang mikir gini guys. Income summary ini kalau dimunculin lalu dibalik lagi jadi 0 nilainya. Lalu, fungsinya buat apa ya? Kenapa jurnalnya nggak langsung kayak gini aja? Revenue di debit 100 juta, seluruh biaya dikredit 60 juta. Retained earning langsung dikredit 40 juta. Oh, hasilnya sama aja. Benar guys, hasilnya sama aja. Ini tinggal tergantung kebutuhan. Ada kelebihan menjurnal menggunakan income summary dibandingkan langsung seperti ini. Yang pertama, bisa dilihat dari namanya. Income summary, summary artinya ringkasan. Dengan adanya akun income summary, kalian bisa lihat ringkasan income di suatu periode tertentu. Kalau dibuka di software akuntansi, dan kalian buka akun income summary, mungkin tampilannya kurang lebih kayak gini. Di sini kalian bisa lihat ringkasan kinerja perusahaan secara historis. Mau dari tahun 2019, 2018, 2017, dan seterusnya. Kalian bisa lihat ringkasan tanpa perlu meringkas sendiri satu-satu. Ini kelebihan utama menggunakan income summary di jurnal penutup. Kelebihan lainnya adalah lebih mudah ditelusuri atau di-tracking. Ketika kalian melihat jurnal yang ada income summary dari ratusan bahkan ribuan jurnal, kalian langsung tahu kalau itu adalah jurnal penutup. Dan tanggal income summary itu pasti merupakan tanggal cut-off diselesaikannya siklus akuntansi. Jadi, sebaiknya kalian tetap membuat jurnal penutup menggunakan income summary. Jangan disingkat-singkat, karena ada benefit yang bisa kalian dapatkan dari fitur income summary tersebut. Oke guys, ini sedikit pembahasan mengenai jurnal penutup atau closing entries yang dilakukan di akhir siklus akuntansi. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah.
Dan kalau kalian punya topik yang ingin ditanyakan atau dibahas di channel Facultif ini, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Saya akan coba untuk bahas di video-video selanjutnya. Kita akan coba bahas secara sederhana dan tetap be simple.